Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan sebagai seorang hamba melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat, dan semoga dengan nikmat-nikmat itu kita senantiasa atau tergolong menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan atau suri teladan kita dalam mengaplikasikan nilai-nilai amal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkenalkan, saya Yakub Al-Ansori, pengasuh atau yang lebih dikenal sebagai Murabbi Ma'had. Saya adalah Murabbi Ma'had di salah satu PPUI, lebih tepatnya yaitu di PPUI Malawa. Berikut ini adalah satu video yang ingin kami sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama untuk yang berkenaan dengan pendidikan. Salah satunya adalah wali santri, seperti itu. Di dalam proses tatanan pendidikan ini ada mekanisme-mekanisme yang mungkin selama ini mungkin kita tahu, ada yang sudah tahu dan ada juga mungkin yang belum tahu. Maka lewat video ini kami coba sampaikan beberapa mekanisme yang kita ingin ada suatu hubungan yang terjalin, keakraban yang baik itu wali santri dengan pendidikan, biar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di luar daripada mekanisme yang ada. Adapun yang kami sampaikan ini adalah terkait mekanisme atau cara menghadapi sebuah permasalahan yang sering terjadi di pendidikan ini. Permasalahan di pendidikan terutama antara santri biasanya ada dua, antara santri dan santri, artinya teman dan teman ini kadang-kadang ada masalah juga. Terkadang juga yang kedua yaitu permasalahan dengan santri dan pengurus, seperti itu, atau pendidik, ya seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ini? Tentunya lembaga pendidikan yang kita gawangi ini adalah lembaga pendidikan Khalifah Islam, yang dimana Khalifah Amirul Mukminin kita tercinta sudah menyampaikan agar menerapkan pendidikan yang rahmatan lil alamin, jauh dari yang namanya kekerasan. Namun ada satu hal ketika kita menghadapi satu permasalahan, baik itu santri dengan santri ataupun santri dengan pengurus, seperti itu. Bagaimanakah mekanisme yang tepat dalam menghadapi sebuah permasalahan ini? Yang pertama, ketika ada permasalahan, baik itu santri dengan santri dan santri dan pengurus, maka mekanisme yang harus ditempuh oleh wali santri adalah mendatangi pihak pondok, seperti itu. Tentunya kepada murabbinya. Nanti bisa disampaikan apa keluhan, apa permasalahannya terkait dengan buah hati tercinta. Jikalau itu mengenai masalah dengan santri, insya Allah akan coba langsung ditanggapi. Nah, ketika dengan pengurus, misalnya ini banyak kejadian, kadang-kadang Khalifah sudah menerapkan pendidikan rahmatan lil alamin, namun dalam prakteknya kadang-kadang masih ada yang melakukan hal-hal yang kurang tepat, seperti itu. Adapun mekanismenya yaitu ketika ada suatu permasalahan, agar kita semua mendatangi pimpinan pondok yaitu Murabbi Ma'had untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Tentunya Murabbi akan mencoba mencari jalan keluar yang terbaik atas sebuah permasalahan itu. Nah, apabila Murabbi mentok tidak memiliki solusi, maka tahapan yang akan dilalui oleh Murabbi adalah menghubungi atasannya, yaitu Rois Wijaratul Tarbiyah wa Ta'lim Pusat, yakni Ustadz Ahmad Sobirin yang berada di Lampung. Beliau adalah salah satu yang diamanahi oleh Khalifah yang bertanggung jawab terkait pendidikan yang ada di Indonesia ini.
Maka para orang tua ketika ada masalah, maka datangilah murabi, sampaikanlah permasalahan dalam kepada murabi yang ada di PPI setempat. Nah, nanti akan dicari solusinya, seperti apa solusinya. Dan jika buntu akan dihubungkan langsung dengan ustadz, seperti itu insya Allah. Nah, kalau murabi kurang respon terhadap sebuah laporan, maka langkah yang harus ditempuh oleh wali santri adalah menghubungi struktural yang bertanggung jawab. Bisa di situ ada Umul Qura, para amir Umul Qura maupun para amir wilayah yang ada di tempat masing-masing. Itulah tahapan-tahapannya. Nah, jangan sampai kita melalui tahapan bypass, di mana tahapan bypass ini wali santri langsung menghubungi ke khalifah. Memang di sini kita tidak permasalahkan, itu semua hak antum dan antuna sekalian. Namun apabila ini permasalahan pondok, diupayakan diselesaikan di pondok, tidak langsung ke khalifah, seperti itu. Karena ini ranah pendidikan, tentunya yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan ini ada dua, yaitu murabi sebagai penanggung jawab internalnya, eksternalnya adalah struktural, yaitu wilayah atau Umul Qura, yaitu para amir Umul Qura. Inilah tahapan-tahapan yang harus dilalui, tidak langsung bypass ke khalifah. Kenapa? Karena bypass ke khalifah adalah bentuk etika yang kurang baik, seperti itu yang dilakukan oleh kita sebagai wali santri. Maka laluilah tahapan-tahapan ini. Tentunya pihak pendidikan akan berupaya semaksimal mungkin mengawal apa yang menjadi amrul khalifah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami tentunya banyak kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Lewat masukan, kemudian lewat saran, insya Allah itu yang membuat kita bangkit, membuat kita mampu menata pendidikan ini dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi harapan kami adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu permasalahan tidak langsung bypass pada Amirul Mukminin kita, namun selesaikanlah terlebih dahulu permasalahan itu di pendidikan ini. Ada metode 3 tahapan yang dilakukan apabila ada suatu pelanggaran. Maka yang pertama adalah pemanggilan seperti apa permasalahannya itu, maka ditegur dulu, diberi peringatan. Bagaimana jika melakukannya lagi? Maka ketika kesalahan ini terjadi untuk yang kedua kali, maka pihak pendidikan akan memberikan surat pernyataan. Dan itu ditandatangani. Jika terjadi sekali lagi, maka siap untuk dikeluarkan. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak langsung serta-merta pelaku langsung dihukum dan dikeluarkan dari pondok, tetapi masih melalui proses tarbiyah. Jika di tarbiyah sudah tidak mampu, maka dia sepertinya tidak cocok ada di pendidikan ini, seperti itu. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama memiliki sesuatu yang saling membangun, baik itu dari wali santri, baik itu dari struktural. Karena apa? Karena pendidikan ini adalah milik kita bersama. Mari bersama kita kuatkan pendidikan ini. Mari bersama kita dukung pendidikan ini, guna pendidikan ini menjadi pendidikan yang sesuai dengan harapan kita semua, dapat melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang akan mengawal kekhalifahan yang di masa yang akan datang. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga sahabat-sahabat sekalian jauh bisa memahami apa yang kami sampaikan ini. Tentunya tidak ada harapan. Yang kami inginkan adalah suatu hubungan ukhuwah yang sangat erat terjalin di antara kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Hadalnakum wa yakum ajmain. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.